Oke, karena Godzilla X Kong The New Empire baru aja rilis di bioskop dan gue nonton, gue udah review juga. Kalian bisa cek ya review dari gue kalau misal pengen tahu pendapat gue mengenai film terbarunya ini yang kontroversial. Ya gue dibully langsung sama para kaiju lovers ya. Sudah gue duga, sudah gue prediksi. Tapi kali ini gue pengen coba kasih pendapat gue, argumentasi gue mengenai ranking terhadap franchise-nya Monsterverse yang sekarang udah ada 5 film berarti termasuk Godzilla X Kong The New Empire. Kita ranking bareng-bareng, let's go. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip lo on. Jangan lupa kalian semua ya. Kita kembali lagi di segmen nyari ngelantur rekomendasi. Dan seperti biasa ya, di segmen nyari ngelantur rekomendasi, gue akan selalu membuatkan kalian top 5 atau top 7 atau top 3. Pokoknya kita bakal nge-ranking dan gue akan merekomendasi kalian film-film yang tersampah sampai yang terbagus. Nah, gitu ya. Jadi, karena ini udah ada 5 film Monsterverse, meskipun sebenarnya ada 2 seriesnya lagi ya sebenarnya. Ada Monarch Legacy of Monsters yang tayangnya di Apple TV dan ada juga Skull Island yang adanya di Netflix. Itu serial animasi tuh. Prequel Kong Skull Island itu. Nah, tapi yang bakal gue ranking di sini cuman film live actionnya aja. Dan mungkin gue harus kasih tau kalian ya, karena jujur ini gue nge-ranking 5-5-nya ini Monsterverse agak susah nih, karena selevel buat gue. Apalagi 4-3-2. Nah, itu bener-bener udah kayak ya terserah kalian, suka-suka kalian, itu tergantung perspektif aja. Yang peringkat 5 mungkin emang paling bawah, tapi ya sebenarnya selevel juga sama peringkat 4-3-2-nya. Tapi yang satu yang buat gue agak di atas semuanya sih, yang agak beda sedikit. Dan mungkin kan gak bakal setuju sama gue. Lagi-lagi karena kita tahu sendiri lah netizen Wakanda kita seperti apa ya. Dan ngelantur itu selalu dibully habis-habisan sama para netizen. Tapi nggak apa-apa, yang penting gue jujur apa adanya dan gue kasih tahu yang jeleknya apa, yang bagusnya apa. Jadi kalau kalian gak setuju sama gue pun, kalian tulis di kolom komentar. Jadi kalian tulis di kolom komentar top 5 Monsterverse film menurut kalian. Nanti kita bandingin, kita diskusi, kita debatin bareng-bareng. Kenapa sih kalian bilang bagus, kenapa gue bilang jelek? Kenapa gue bilang bagus, kenapa kalian bilang jelek? Kita masuk aja di top 5. Gua bakal masukin Kong Skull Island tahun 2017. Oke, ini film sebenarnya secara timeline dia yang pertama dibandingkan semuanya, bahkan dibandingkan Godzilla 2014. Meskipun dia rilisnya di 2017 gitu, tapi memang secara timeline ini di tahun 1973. Pulau Skull Island ini pertama kali dijelajahi manusia dan pertama kali menemukan Titan si Kong ini gitu. Pertama kali gue menonton film ini sebenarnya gue cukup suka ya. Dan memang sampai sekarang pun pas gue rewatch beberapa kali pun ya masih oke untuk di rewatch sebenarnya. Tapi entah kenapa dari segi teknis ini bener-bener kacau balau. Dan sebenarnya film ini buat gue kayak antitesisnya para haters-haters yang ngelantur, para fans-fans kaiju yang dari kemarin ngata-ngatain gue ya. Kenapa? Karena ya dari kemarin kan orang pada bilang tuh, apa sih bang, lu kalau mau lihat manusianya mulu, lu nonton drama aja, lu nggak usah nonton Monsterverse lu bang. Namanya juga Godzilla X Kong ya, monster lah. Godzilla X Kong, monster lawan monster gitu. Ya, saya kan sudah bilang, makanya jangan cuma nonton shorts gitu, atau jangan cuma nonton video panjang gue sepotong doang, secuil, jadinya kayak begitu kan, jadi tolol gitu. Ya, jadi gue bilang, manusia itu penting sebagai bumbu, ya kan, bumbu magis kan gue udah berkali-kali bilang gitu. Ya, emang gue ngerti ini Monsterverse, ya artinya harus highlight monsternya, udah pasti, apalagi film-film berikutnya di mau di milking kan, ya kan, Monsterverse udah pasti monsternya yang di highlight gitu. Manusianya penting dalam artian pas gak nih porsiannya gitu, apakah impactnya dapat manusianya. Nah, beda sama Kong Skull Island ini yang sebenarnya kalau kalian perhatiin manusianya banyak banget men. Penting nggak? Penting banget, dari malah porsi manusianya cukup banyak dibandingkan monsternya gitu. Dari awal aja ini mengenai ada orang dari Monarch Legacy yang pengen nyari si Kong ini dengan bantuan paramiliter, dan akhirnya pas nyampe ke Skull Islandnya dibantai semua nih sama Kong karena diledakin pulau Skull Islandnya gitu, dan si Kongnya marah gitu. Nah sebenarnya permasalahan film ini cuman itu kan, awal mulanya terbentuklah satu villain baru, antagonis baru yang diperankan sama si Samuel L. Jackson yang sebenarnya bukan jahat-jahat amat, dia cuma pengen balas dendam karena anak buahnya mati, dibunuh sama Kong. Sesimpel itu kan. Yang nge-build story-nya itu kan manusianya. Pasukan-pasukannya matinya siapa aja, yang temenan gimana, terus ada si Captain James. Dan memang secara aktor dan aktrisnya pun ini kelas Hollywood kelas atas lah, maksudnya yang terkenal semua. Ada Brie Larson, ada Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson gitu. Ya lu bisa name lah semuanya gitu. Tapi entah kenapa dari semua aktornya itu nggak ada yang works gitu acting yang menurutku cuma Samuel L. Jackson yang dapat, itu pun kurang tersampaikan motivasi dia untuk dendam sama Kong gitu. Kenapa? Karena eksekusi ketika kematian itu diselingi dengan komedi yang nggak nyambung. Lu bayangin lagi dari drama nih, tiba-tiba
cut lagi ke komedi yang pas udah gila kan pada mati gitu kan gara-gara dibantai sama Kong, helikopternya udah dihancurin nih adegan momen yang ini nih. Terus abis itu scene berikutnya ada si Ko lagi makan gitu kan. Terus ada si orangnya itu yang bilang, lu masa masih punya selera makan? Itu kan komedi. Lu bayangin dari yang tragis jadi komedi gitu kan. Dan cut-to-cutnya gak enak aja. Durasinya singkat banget nih Kong Skull Island, gak nyampe 2 jam. Lu harus menceritakan eksplorasi Skull Island ini dan terlalu cepet, karakternya terlalu banyak banget. Ada si Captain James, si Tom Hiddleston yang menurut gue actingnya ya udah, he's just being Tom Hiddleston. Apalagi Brie Larson yang paling parah banget, sumpah. Brie Larson kacau, cringe-nya paling mampus, sumpah. Gue paling inget satu scene di Kong Skull Island, pasien betulin kapal, lagi happy, berhasil nih kapal kan. Lu bisa lihat actingnya Brie Larson kayak abis itu begitu mukanya serius karena ada penduduk asli si suku-suku Iwi-nya tuh. Itu cringe banget, men. Wah, gila sih, gue langsung merinding pada lihat. Kayak fake banget actingnya Zuma itu beneran. Fasenya juga berantakan parah. Mau berasa terornya tapi ya nggak berasa juga kan. Karena dibatalkan sama adegan-adegan komedinya yang nggak works. Kayak kematiannya jadi nggak berfungsi. Motivasi antagonis utamanya pun Samuel L. Jackson pun jadi nggak berfungsi. Dia motivasi pengen balas dendam semuanya, mau nyari Chapman. Chapman-nya udah mati tolol gitu kan, nggak ada penting-pentingnya. Ada pula si Cole terakhir mau mengorbankan diri dengan sok-soknya pakai granat, dibikin dramatis di slow motion gitu kan. Musik dramatis, terus malah di swipe gitu aja pakai ekor skull crawler gitu kan. Mati nangis. Itu tolol banget, sumpah. Sini gue ngakak banget, men. Gue jadi kayak bingung, ini mau dibikin sedih atau mau dibikin lucu ini? Nggak jelas. Jadi bener-bener kacau balau, campur aduk, fasenya nggak enak banget Kong Skull Island. Padahal secara potensi cerita enak loh, padahal potensinya ada, bagus banget, compact kan. Ngomongin Skull Island doang, manusia sama Kongnya udah sesimpel itu. Sama ada scroll crawler yang pengen membantai semua orang yang ada di pulau itu ya gitu kan, gampang gitu. Tapi ya begitu, eksekusi kacau ya. Jadi kita lanjut lagi lah ya. Di peringkat 4 gua masukin Godzilla King of the Monsters. Ya, ini installment ketiganya dari franchise Monsterverse di tahun 2019 nih keluarnya. Ini film bertujuan untuk memperbaiki dari film sebelumnya sebenarnya gitu. Karena fans-fans pada benci banget sama Godzilla 2014 yang mana Godzilla-nya kok munculnya dikit doang, nggak ada gelut-gelutnya gitu kan. Diperbaikin di film keduanya ini, memang directornya juga bilang, nah sini, mampus tuh, makan nih monster nih ya. Dikasih monster bejibun pak di film yang satu ini. Secara fan service pasti mantep gitu dibandingkan 2 film sebelumnya. Lu bayangin di sini ada Mothra, ada Rodan, ada Behemoth dikasih lihat, ada Sila. Jadi buat kalian para fans kaiju udah pasti bisa dibikin horny ya lewat film yang satu ini gitu. Dan kalau misalnya ngomongin secara visual effect, karena ini memang banyak monsternya, gue nggak ada masalah yang terlalu berarti selain memang color gradingnya gue sayangkan terlalu buram ya, terlalu gelap. Mungkin buat nge-save budget karena monsternya banyak banget. Tapi ya sayang aja gitu, pertarungan antara Godzilla sama Ghidorah, Monster Zero yang menurut gue juga bisa dibilang the greatest villains-nya mungkin selain Destroy ya di Monsterverse gitu. Jadi pertarungan mereka terlihat gelap banget, kurang jelas secara visual effect, tapi memang keren-keren aja, didukung dengan scoring yang cukup bagus. Mungkin salah satu yang terbaik lah di franchise Monsterverse kalau kita ngomongin musik. Visual oke, tapi meskipun ini monsternya banyak, manusianya justru paling bikin film ini jadi kacau, men. Permasalahannya satu, di manusianya tuh bener-bener cringe, mampus sumpah. Antagonis utamanya Alan Jonah, apa? Receh banget gitu motivasinya. Terus adalah karakter kayak Emma Russell yang awal-awal sok-sokan gitu kan, pakai ala-ala presentasi manusia dalam kehancuran, kita dalam kepunahan, ada peperangan, ada iklim yang mulai rusak gitu. Monster adalah pilihan utama kita. Tolol sekali gitu. Dan di akhirnya dia nyesel gitu kan. Madison Russell, oke lah, kita pakai Millie Bobby Brown, film pertamanya dia, secara acting nice, oke, not bad, tapi plot armornya kayak orang tolol juga. Buset, lu inget lah yang scene ketika dia dikejar-kejar sama Ghidorah ya, dibelas pakai petirnya, dar. Anjir, dia harus udah mati berapa kali, cok. Sumpah lu kalau itu udah berapa kali mati tuh harusnya dia. Buset, dijagain plot armornya bener-bener kayak gak works gitu logikanya. Gua ngerti Monsterverse, nggak usah ngomongin logika lah. Tapi ayolah, ini udah terlalu mengangkangin logikanya terlalu parah gitu. Apalagi dengan satu alat yang namanya Orca yang bisa mengecoh para titan. Kayak lu bikinnya gimana caranya dah gitu. Ya apa lu pakai alat Orca yang dari awal udah dikasih lihat dari opening scene nih gitu.
nggak jelas gitu. Secara franchise, secara world buildingnya nggak enak. Memang fatalnya ya di manusianya. Kalau ngomongin masalah monsternya, gue sebenarnya nggak terlalu ada masalah. Peperangannya cukup oke, dengan banyak ada Rodan di situ dengan scoring yang cukup mengerikan. Semua dikasih lihat pas dia terbang, bawahnya tuh hancur, debunya keluar semua. Secara visual effect ya nice lah. Cuman ya memang menurut gue manusia terlalu cringe banget. Lagi-lagi manusia harus punya impact yang pas, yang cukup penting perannya dalam Monsterverse, karena kita nggak ngomongin cuman monster dalam monster satu dunia dan tanpa manusia. Ada manusianya dan kita nggak bisa mengabaikan manusianya. Itulah yang mas gue. Jadi kayak perannya dibikin lebih kecil daripada monster nggak apa-apa, tapi impactnya harus dapet gitu loh. Emosi harus dapet, drama harus dapet. Ini actingnya sampah, logikanya sampah, teknologi sampah, apalah ceritanya kagak jelas. Oke lah, kita lanjut lagi aja. Di peringkat 3 film terbaik Monsterverse menurut Ngelantur, gua taruh Godzilla x Kong The New Empire. Ya, ini adalah film terbaru yang baru keluar di bioskop ya bulan ini, dan mungkin gue taruh di top 3. Bisa di atas King of the Monsters tadi, karena buat gue secara action, visual effect, secara skala pertarungan ini ditingkatkan berkali-kali lipat dibandingkan Godzilla 2 tadi gitu. Jadi kalau ngomongin action monsters, ya ini nomor satunya. Wah, Godzilla X Kong nomor 1, nggak didebat lah gitu. Makanya gue taruh ini di atasnya. Dan apalagi secara manusia juga menurut gue kayak nggak cringe amat lah dibandingkan Godzilla King of the Monsters tadi. Tapi ya permasalahan gue kenapa gue taruh di peringkat 3 ya yang kemarin gue udah review. Kalian udah tonton review gue kan. Penceritaan plot ceritanya ya kayak B banget ya. Ini kan peringkat 3, ya gak bisa dibilang sampah, ya dibilang B aja, mediocre aja. Dia tujuan lah ratingnya gitu. Penceritaannya biasa aja gitu. Monsters yang ternyata ada, ternyata ada yang lebih besar lagi, ada yang lebih kuat lagi monster. Ternyata si Scar King. Terus dia punya remote control ya kan. Remote control ke Netflix, bukan ya. Remote control ke si Shimo tuh, monster yang bisa keluar es gitu kan. Ya secara cerita simple, yang kayak film action fantasi yang kita udah lihat di film-film action fantasi sebelumnya. Gak ada yang baru, gak ada yang spesial kecuali fightingnya oke lah, final battle-nya gila. Tapi lagi-lagi gilanya itu aja gue nggak dapet semerinding film yang abis ini. Kenapa? Karena fasenya itu terlalu action sampai mampus action terus gitu. Dan penceritaan manusianya bikin boring. Ya, ada manusianya bagian dieksplorasi. Oh, suku Iwi ternyata ini. Oh, Godzilla sama Kong tuh ternyata berantem gara-gara ini. Dieksplorasi lewat manusianya, tapi manusia nggak ada emosi yang terdeliver, nggak ada karakterisasi yang kuat sehingga kita cukup into sama karakternya, kita cukup merasa ini karakter penting banget loh gitu loh. Nggak ada esensi itunya sama sekali. Dan yang gue lihat cuman ya ada komedinya, ya ini ya standar aja. Dan ketika fighting di akhir jadinya kayak ya udah dari tadi fighting, ya udah fighting fighting yang emang kayak orang gila sih, di gedungnya hancur. Tapi karena perspektif manusia nggak dikasih lihat juga tuh dari bawah. Beberapa kali dikasih lihat dari bawah tuh, dari low angle manusia hancur gedung, tapi berapa doang kegilaannya. Ya mungkin karena PG-13 juga ya, jadi permasalahannya mungkin lebih ke ringan, story yang ringan, light ya, keren-kerenan berantem ya oke lah. Tapi secara film nggak lebih bagus dibandingkan 2 film yang setelah ini yang gue bakal rating. Dan fatalnya buat gue endingnya kayak sumpah ini cringe juga sih, kayak rekonsiliasi antara Godzilla sama Kong, kayak kenapa begini amat gitu. Tiba-tiba yang awalnya berantem, fighting tiba-tiba gitu kan ke atas, kita teaming up, anjing nggak jelas banget. Cuman gara-gara satu orang itu yang dari suku Iwi tuh, si Cia tuh ya, yang bocil cewek yang bisa komunikasi sama Kong, kayak logikanya nggak jelas, lazy writing bener-bener. Kayak udah kita bikin endingnya udah gini aja lah, kita fokusin budgetnya di CGI, cerita biasa aja, nggak ada yang penting. Fans kaiju mah kita kasih actionnya udah suka, dia pasti beli, kita pasti laku lah. Ceritanya kita minimalisir ya budget. Itu yang gue dapet lah ya. Oke, kita lanjut lagi di peringkat 2. Gue bakal masukin Godzilla vs Kong tahun 2021. Seperti yang gue udah bilang di awal-awal, nggak beda jauh bos sama yang Godzilla X Kong sama Godzilla King of the Monsters. Ya pokoknya apalagi sama Godzilla X Kong tuh ya mirip-mirip aja, cuman beda style aja, beda villain aja, udah begitu-begitu aja sih gitu. Gue nggak ngerasa, kalau ngomongin fighting jelas gitu kan, Godzilla X Kong di atas lah kalau ngomongin fighting. Tapi memang fasenya ini gue lebih enak aja, makanya gue taruh di peringkat 2 gitu. Penceritaannya lebih enak, meskipun ya kebagi 2 ya. Protagonisnya ada yang timnya si Millie Bobby Brown tuh, si Madison, tapi ada juga timnya si Cia yang kita baru diperkenalkan nih karakter baru yang bisa komunikasi sama Kong. Menarik dari sisi Kongnya, tapi memang mungkin kelemahannya ya lagi-lagi Kongnya terus yang di highlight gitu, protagonis Kong gitu kan, kayak American is the hero gitu ya, Jepang sana loh gitu ya udahlah ya. Tapi
jadi sisi apa ya, sisi balancingnya kurang aja. Mechagodzilla sebagai villain keren, gue suka final battle-nya meskipun nggak semasif Godzilla X Kong, tapi lebih dapat impactnya buat gue. Mungkin kekurangannya ya itu Godzilla-nya nggak terlalu peran penting, apalagi pas lawan Mechagodzilla nggak penting sumpah. Godzilla Kongnya aja udah yang bantai kong ya kan. Tapi emang pertarungan Kong sama Godzilla-nya cukup epic lah. Pewarnaan di Tokyo dengan ya lihat ya dari poster kan cakep banget kan ya, merah biru neonnya itu RGB-nya. Gue suka dari segi color grading, gue lebih suka, lebih mantep, lebih nyaman di mata gue dibandingkan yang Godzilla X Kong terlalu ya flat aja lah biasa. Plot ceritanya memang banyak yang masih miss, banyak yang plot hole, lagi-lagi Monsterverse, tapi at least lebih make sense daripada King of the Monsters atau X Kong, Godzilla X Kong gitu. Lebih make sense, lebih logic. Roller coasternya lebih dapet di akhir, jadi fasenya memang lebih enak aja. Tapi ya apa yang kita harapkan gitu, ketika memang manusianya nggak dapet karakterisasi yang cukup pas, apalagi kayak kebagi dua tadi. Jadi nggak dapet cerita yang enak aja untuk gue ikutin gitu. Makanya kita beralih ke peringkat 1 gue yang memang menurut gue ini yang terbaik dari Monsterverse. Mungkin kan nggak bakal setuju, mungkin kalian para kaiju lovers bilang, ah ini mah paling jelek bang. Kisah apa lagi? Udah 4 film gue bahas, satu lagi ya Godzilla 2014. Ini adalah satu-satunya film Monsterverse yang fokus terhadap manusia dan pas banget. Semua manusia ter-highlight dengan baik. Bukan yang terbaik juga sih, dalam artian kayak semua film monster yang gue pernah lihat gitu. Kayak ada banyak lah, Pacific Rim lah, Godzilla 1954 gitu. Ya banyak kan film-film monster lainnya. Tapi ini dalam at least Monsterverse gitu ya, ini yang terbaik. Kita ngomongin Bryan Cranston yang actingnya gila-gilaan ketika kehilangan istrinya di awal. Scene itu selalu terngiang-ngiang di otak gue dan gak pernah bisa hilang. Dengan sinematografi yang baik itu, satu jendela istrinya kayak terus acting Bryan Cranston yang nangis. Gue bisa rasain, dan ketika dia kembali lagi ke tempat itu, terus dia marah-marah ketika dia ditangkap gitu kan. I deserve to know, and I have a right to know. I deserve answers. Gitu, itu emosi getarannya dari si Bryan Cranston luar biasa buat gue gitu. Dan ketika dia mati, protagonis kita utama mati. Waduh, protagonis utama mati. Digantikan protagonis ternyata anaknya, dan anaknya meskipun gak terlalu gimana-gimana banget juga sih, tapi kita dapat sisi manusia ketika dia nyelamatin orang di kereta. Sisi manusia ketika di kereta tapi ngelihat dari jendela ada si Godzilla datang, getarannya seperti apa. Itu yang bisa bikin koneksi antara kita penonton dengan koneksi manusia yang ada dalam film Godzilla 2012. Emosi penyambung itu, bridging itu yang membuat film ini menurut gue luar biasa banget. Meskipun orang selalu kritik bagian monster Godzilla-nya dikit doang, baru mau muncul udah dihilangin lagi, baru muncul. Iya kan, iya gue juga ngerasa gitu. Tapi ya menurut gue teror yang lebih berasa buat gue itu karena Godzilla 2014 itu kan ngomongin teror, ngomongin manusia yang diteror sama monster baru yang datang nih tiba-tiba. Anjir, monster apa nih, kayak kadal komodo tiba-tiba datang kayak begini gitu. Ya harus film kayak begini yang ya kayak Jaws, lagi-lagi rumusnya Jaws. Makin dikit hiunya keluar makin bagus, makin dikit Godzilla keluar makin bagus, makin dapat ngerinya. Di bandara dari jendela kakinya Godzilla cuk dengan api itu kan, kok colornya black and red-nya, lu bisa lihat dari posternya. Kengerian itu yang gue berasa gitu. Dari segi musik, the best of the best gitu. Bahkan dari King of the Monsters, ini yang paling gue suka. Selalu terngiang-ngiang di otak gue. Teng 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 teng. Itu, merinding men, gila. Dan memang gue juga sutradara yang paling gue suka dari Monsterverse memang si Gareth Edwards juga. Kalau ngomongin sci-fi, dia memang udah selalu bikin film-film yang keren gitu. Star Wars, Rogue One, ya kan, kemarin baru dia bikin The Creators, keren-keren lah dia bikin film-film skala sci-fi, skala masif. Dan salah satunya Godzilla yang penyutradarannya bagus kok buat gue, nggak ada masalah. Ya kalau lu pengen monster ya lu nonton ya franchise Monsterverse selanya. Godzilla memang kan ngeset. Oh, ternyata ada loh Titan Godzilla ini. Oh, ini yang bakal ngelanjutin nih. Nah, jadi lebih ke world buildingnya lagi-lagi, dan work sekali di film 2014. Makanya ini film yang terbaik buat gua dari eksekusinya. Jadi kalian tulis di kolom komentar lah. Kalau kalian gak setuju sama gua yakin banyak yang gak setuju. Jadi kalian tulis di kolom komentar. Lagi-lagi, gua bukannya lu apa sih, selera lu jelek. Gua bukan tipe orang kayak gitu ya. Gua tipe orang yang kita punya perbedaan, kita habis-habisan debat gitu kan. Debat-debat, gua kasih argumen ini, lu kasih argumen ke gua. Kita jadi seru dong ya, namanya juga nonton film kan. Gue punya ini, lu punya ini, ayolah kita diskusi kan, gitu lah ya. Banyak yang salah arti kan kalau nonton ngelantur, selalu apa sih bang, so beda ya.
Ya nggak ngerti aja ya, ngelantur corps udah ngerti lah ya. Oke, silakan kalau misalnya kalian pengen join Telegram sama membership community tadi gue udah bilang, silakan linknya gue taruh di bawah. Dan ya kalau pengen bikinin segmen nyari apa lagi bang, abis ini top 5 apa lagi, nanti kalian tulis di kolom komentar aja. Semoga gue bisa tercerahkan, punya ide baru, kita bikinin konten segmen nyari buat kalian lagi untuk kedepannya. Oke, gitu aja sebenarnya untuk hari ini. Kita jumpa di segmen berikutnya. Bye bye semuanya.